Pada bulan November 1965 pertempuran besar pertama dalam Perang Vietnam dimulai, menetapkan preseden bagi luka mendalam yang akan ditinggalkan perang ini baik di Vietnam maupun Amerika Serikat. Pertempuran terjadi di kompleks pegunungan Cupong masif di dataran tinggi tengah. Militer Amerika Serikat diterjunkan ke dalam kawasan hutan, perbukitan, dan medan yang umumnya sulit diakses. Hal ini ditambah dengan tekad dan taktik lawan mereka, membuat pertempuran ini menjadi sangat sulit untuk dihadapi karena peluang tampak sangat tidak berpihak kepada mereka. Amerika Serikat menggunakan serangan udara helikopter yang terkenal dan kemudian menjadi sangat identik dengan Perang Vietnam, serta penembakan artileri berat. Di sisi seberang ada tentara rakyat Vietnam yang sudah akrab dengan puncak dan lembah yang sulit tempat mereka akan bertempur. Mereka menggunakan pertempuran jarak dekat dengan prajurit di darat bertujuan untuk menetralkan kekuatan tembak berat yang dibawa oleh Amerika Serikat. Apa yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Yadrang adalah konflik yang sangat penting dan awal berdarah dari apa yang segera menjadi salah satu perang paling berkesan dalam sejarah Amerika Serikat. Kedua pihak mengalami kerugian besar, dan sebuah preseden ditetapkan untuk strategi-strategi yang akan digunakan oleh Amerika dan Vietnam selama sisa perang. Tapi, mengapa pertempuran Yadrang terjadi sejak awal dan bagaimana jalannya ketika itu terjadi? Hari ini kami akan menayangkan dokumenter yang membahas pertanyaan-pertanyaan ini dan lainnya. Kita akan melihat tokoh-tokoh kunci di balik masing-masing tentara dan memeriksa bagaimana militer Amerika Serikat serta tentara rakyat Vietnam menggunakan strategi mereka dalam upaya untuk mengalahkan satu sama lain. Duduklah dengan santai dan rileks saat kami membahas pertempuran Yadrang, pertempuran besar pertama Amerika dalam Perang Vietnam. Ini adalah Wars of the World. Meskipun Perang Vietnam secara umum dianggap telah dimulai pada bulan November 1955, keterlibatan besar Amerika Serikat baru akan dimulai hampir satu dekade kemudian. Akar perangnya dapat ditemukan pada Perang Indochina pertama, di mana pasukan Vietnam berjuang untuk kemerdekaan Vietnam, yang pada saat itu dimiliki oleh Prancis sebagai koloni. Awalnya, pada tahun 1950-an, Amerika Serikat terlibat dengan Vietnam untuk membantu Prancis dalam upaya perangnya dengan memberikan bantuan dan nasihat militer. Pada tahun 1954 Prancis mundur, yang kemudian sesuai dengan kesepakatan Jenewa membuat Vietnam terbagi menjadi dua bagian, utara yang komunis dan selatan yang tidak komunis serta didukung oleh Amerika. Pemilihan umum dijadwalkan pada tahun 1956 yang bertujuan untuk menyatukan kembali negara tersebut. Namun Amerika Serikat karena takut akan penyebaran komunisme berusaha menghentikannya dan memblokir pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Para pemimpin Amerika percaya pada teori domino, yaitu gagasan bahwa jika satu negara seperti Vietnam jatuh ke tangan komunisme, maka negara-negara lain di Asia Tenggara akan segera mengikuti. Selama hampir 10 tahun, pertempuran berlangsung dalam skala yang relatif kecil antara pasukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Amerika mengambil peran di belakang layar dalam operasi tersebut saat korupsi dan ketidakstabilan mulai merajalela di selatan. Segera menjadi jelas bahwa jika mereka ingin menghentikan penyebaran komunisme yang mereka yakini pasti akan muncul di Vietnam. Jika dibiarkan begitu saja, tingkat keterlibatan yang lebih besar diperlukan. Setelah Perang Korea yang mahal, Presiden Eisenhower dan Kennedy enggan untuk terlibat dalam perang skala besar di Asia. Namun Lyndon B. Johnson yang terpilih pada tahun 1961 bersedia untuk mencoba peruntungannya. Pada musim panas tahun 1965, Johnson mulai menambah kekuatan pasukan Amerika Serikat di dataran tinggi tengah Vietnam di timur laut wilayah Saigon. Viet Cong yang didukung oleh tentara rakyat Vietnam mulai membangun kehadiran besar di pedesaan Vietnam Selatan di mana hanya ada sedikit jalan masuk dan keluar dari daerah tersebut.
Hal ini menjadikan dataran tinggi sebagai tempat yang sempurna bagi Viet Cong untuk membentuk basis mereka dan mengumpulkan kekuatan yang dapat digunakan untuk membelah Vietnam Selatan menjadi dua dari arah barat daya. Mereka telah membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Front B3, sebuah kekuatan besar tentara Viet Cong dari resimen ke-32, 33, dan 66 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Chu Huy Mun. Jenderal tersebut telah merencanakan untuk menargetkan pasukan Vietnam Selatan di Provinsi Kon Tum dan Pleiku, di mana Pleiku merupakan lokasi markas besar Korps Kedua Vietnam Selatan. Karena dataran tinggi tengah sangat sulit diakses dengan kendaraan darat, militer Amerika Serikat memutuskan untuk mencoba pendekatan baru. Taktik mobilitas udara ini akan mengirimkan pasukan seukuran batalion ke dan dari area pertempuran yang telah direncanakan menggunakan helikopter yang didukung oleh dukungan udara, roket, tembakan, dan pengeboman artileri. Pada Juli 1965, Divisi Kavaleri Udara Mobile 1 atau Kavaleri Udara telah dikerahkan ke kamp Redcliffe di kota An Ca, Vietnam Selatan. Selama beberapa bulan berikutnya, persiapan akan dilakukan untuk serangan skala penuh terhadap pasukan Viet Cong. Dan pada bulan November, pertempuran akan segera terjadi. Perencanaan serangan Amerika terhadap pasukan Viet Cong telah dihentikan. Kehadiran mereka di dataran tinggi tengah telah menarik perhatian Front B3 dan mereka bahkan mencoba menyerang sebuah kamp sekunder yang lebih kecil, yaitu kamp pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat Playmate. Pada bulan Oktober 1965, kamp Playmate didirikan sekitar 45 km barat daya Pleiku, di mana pasukan Vietnam Utara akan berusaha merebut kendali posisi-posisi berharga dari pihak selatan. Rencananya adalah agar resimen ke-33 menyerang kamp tersebut, sementara resimen ke-32 bersembunyi dan siap menghadang setiap bala bantuan yang dikirimkan kepada Amerika dari Pleiku. Namun, pihak Amerika sudah siap. Serangan awal Viet Cong dengan cepat dipukul mundur berkat dukungan udara. Viet Cong telah terpukul cukup keras sehingga pasukan bantuan Amerika bisa bergabung dengan mereka dengan aman. Dan meskipun resimen ke-32 menyerang pasukan Amerika saat mereka tiba, pasukan bantuan juga berhasil memukul mundur mereka. Setelah serangan terhadap kamp Playmate digagalkan, Amerika mengalihkan perhatian mereka untuk menyusun rencana yang akan menghentikan Front B3 merebut wilayah di Provinsi Pleiku. Jenderal William Charles Westmoreland yang memimpin pasukan Amerika Serikat selama sebagian besar Perang Vietnam menunjuk Jenderal Harry Kirkland untuk mulai menyusun rencana ofensif. Brigade 1 Kirkland mulai membangun kehadiran di wilayah Pleiku dataran tinggi tengah. Mereka berhasil merebut pos bantuan tentara rakyat Vietnam. Mereka mendapatkan intelijen bahwa Front B3 akan segera bergabung dengan Resimen 66 dalam waktu dekat. Upaya awal untuk memahami wilayah ini tidak tanpa risiko. Dan setelah menderita korban dalam pertempuran awal mereka di Provinsi Pleiku, Brigade 1 Amerika Serikat digantikan oleh Brigade 3. Intelijen lebih lanjut akan memberikan posisi 3 resimen Vietnam Utara pada tanggal 11 November. Mereka ditempatkan di kaki bukit Chu Pong Masif, sebuah pegunungan di dataran tinggi tengah bagian selatan. Pada tanggal 12 November 1965 perintah diberikan kepada Divisi Kavaleri Udara Mobile 1 untuk bersiap melakukan serangan udara besar-besaran. Pertempuran di Ia-Drang akan segera dimulai. Letnan Kolonel Hal Moore dipilih untuk memilih zona pendaratan guna mengangkut tentara Amerika Serikat ke Lembah Ia-Drang, dekat lokasi di mana para tentara Front B3 telah berkumpul. Dia diberitahu bahwa tidak boleh ada upaya untuk mendaki pegunungan dan karena itu dia memilih serangkaian tanah lapang datar yang rendah dan dikelilingi oleh pohon-pohon pendek. Dari 7 zona yang dia pilih, zona pendaratan X-ray akan menjadi yang paling menonjol, terletak di kaki bukit timur dari pegunungan Chu Pong. Rencananya adalah untuk membawa para tentara ke titik-titik pendaratan, di mana dukungan artileri diluncurkan dari pangkalan dukungan tembakan terdekat via support base Falcon sekitar 8 km timur laut dari zona pendaratan. X-ray dipilih karena diyakini bahwa tentara rakyat Vietnam tidak memiliki senjata anti pesawat dan mortir berat.
Senjata-senjata itu telah dihancurkan ketika mereka mencoba menyerang Camp Leimi. Memilih mendarat di sini akan memungkinkan pasukan Amerika Serikat untuk mendekati Vietcong tanpa mengambil risiko ditembak jatuh sepenuhnya. Sekitar 1.000 pasukan kavaleri Amerika Serikat serta 900 pasukan pendukung dari Angkatan Darat Republik Vietnam akan diterbangkan ke dalam pertempuran di Lembah Yadrang. Selain itu, pasukan Amerika akan memiliki artileri dan mortir yang dapat digunakan, serta bantuan dari pesawat dan unit pendukung helikopter yang dapat memberikan tembakan sesuai permintaan. Pada tanggal 14 November 1965, Divisi Kavaleri Udara Mobile ke-1 mulai menerbangkan satu persatu unit kavaleri ke medan pertempuran. Menurunkan mereka di zona pendaratan X-ray sekitar setiap 30 menit. Moore mengambil posisi pusat komando di tengah-tengah zona pendaratan X-ray. Di sisi lain, Front B3 diyakini memiliki sekitar 2.500 personel dengan pasukan darat yang sangat terampil dalam pertempuran jarak dekat. Pertanyaannya, bagaimana pertempuran ini akan berlangsung? Sekitar 10 menit sebelum pukul 11 pagi pada tanggal 14 November 1965, pasukan dari Batalion 1 Kavaleri ke-7 diterbangkan ke zona pendaratan X-ray saat mereka mendarat. Serangan besar-besaran roket dan tembakan artileri membombardir posisi Vietcong di sekitar dataran tinggi tengah yang terbukti berguna dalam dua hal. Pertama, para prajurit dapat mendarat dengan aman tanpa ancaman tembakan musuh yang akan datang. Dan kedua, sebuah front lapangan B3 yang telah berangkat untuk melakukan serangan secara diam-diam. Camp Pleiku sekali lagi terpaksa menunda dan memilih untuk bertempur melawan orang Amerika di dekat zona pendaratan. Sebaliknya, Kompi B Kapten John Heron serta Batalion Pertama Moore telah mendarat di X-ray dan memilih untuk tetap berada di dekat pusat zona tersebut. Sementara kelompok-kelompok kecil dikirim ke daerah sekitar untuk mengintai ancaman musuh. Akhirnya, Kompi B diperintahkan untuk bergerak ke barat yang berhasil mencegat dan menangkap seorang pembelot tentara rakyat Vietnam. Pembelot tersebut dengan bebas mengungkapkan informasi tentang 3 resimen yang ditempatkan di dekat Cupong Masif, termasuk jumlah tentara dan rincian tentang persenjataan mereka. Sementara itu terjadi, unit tambahan dari Batalion Pertama Amerika Serikat telah tiba di zona pendaratan X-ray bersama sisa Kompi B dan 2 peleton dari Kompi A yang berkumpul kembali dan menempatkan diri di sebelah kiri sebagian besar Kompi B. Sepanjang dasar sungai kecil yang mengalir melalui zona pendaratan X-ray, mereka siap untuk mencegat musuh yang kemungkinan besar sekarang sedang menuju ke arah mereka. Tembakan pertama dalam pertempuran dilepaskan sekitar pukul 12.15 siang dan berasal dari hutan terdekat tempat 3 peleton dari Kompi B sedang berpatroli. Pasukan Vietcong telah mencegat para prajurit ini dan mereka mengalami serangkaian korban jiwa. Selain itu, mereka telah terjebak di dalam hutan cukup jauh dari pusat zona pendaratan X-ray. Letnan Henry Herrick yang memimpin peleton kedua dan dengan putus asa berusaha mempertahankan posisinya, mengirimkan pesan radio untuk memberitahu mereka yang berada di zona pendaratan tentang apa yang sedang terjadi. Mereka mendapat tembakan dari sisi kanan mereka, tetapi mereka masih berusaha mengejar dan menghabisi Vietcong yang mencoba menyerang mereka. Namun, peleton Herrick segera tersebar sekitar 50 meter dan terpisah dari 2 peleton lainnya saat Herrick kembali mengirim pesan radio menanyakan apakah dia harus masuk atau mengitari area terbuka yang berisi Vietcong itu. Baku tembak pun terjadi. Anak buahnya tidak mengalami korban jiwa, tetapi tampaknya berhasil menimbulkan kerugian besar pada musuh. Baku tembak itu menarik perhatian tambahan pasukan Vietcong di sekitar peleton yang mulai mengepung mereka, berusaha untuk bergabung kembali dengan pasukan Batalion Pertama yang berada di dekat zona pendaratan. Herrick membawa anak buahnya ke sebuah bukit pertahanan di tengah lapangan terbuka, tetapi sudah terlambat. 5 orang dari peleton itu, termasuk Herrick sendiri, kehilangan nyawa mereka hanya dalam waktu 25 menit. Herrick menghubungi kaptennya melalui radio, memberitahu bahwa dia telah tertembak. Tembakan artileri diarahkan ke lokasi di mana Herrick terjatuh ketika dia meninggal. Komandonya diteruskan kepada Sersan Ernie Savage yang telah mengambil radionya saat tembakan artileri tiba. 3 orang lagi tewas dan 13 lainnya terluka.
Namun di bawah pimpinan Savage, peleton mampu bertahan di bukit kecil itu selama pertempuran berlangsung. Gelombang demi gelombang, Viet Cong menyerang, para prajurit bertahan di tanah terbuka, beberapa di antaranya bahkan tanpa senjata. Namun, posisi pertahanan yang telah dicapai oleh Herrick cukup untuk membuat para prajurit yang tersisa bertahan, dan akhirnya mereka berhasil kembali ke tempat yang aman di akhir pertempuran, di tengah pemandangan kehancuran dan kematian yang mengerikan. Kembali di zona pendaratan, sisa-sisa prajurit dari Kompi A dan B berusaha membentuk perimeter. Hal itu akan menyulitkan Viet Cong untuk menembus pada pukul 1:30 siang. Mereka bergabung dengan prajurit dari Kompi C yang dipimpin oleh Kapten Bob Edwards yang menempatkan diri di sepanjang sisi selatan dan barat daya zona pendaratan menghadap ke arah pegunungan. Tindakan pertama Kompi C adalah memanggil serangan udara di sepanjang lereng gunung untuk membantu mereka yang sedang membangun perimeter. Sekitar waktu yang sama ketika Kompi C tiba, salah satu dari 3 peleton yang sedang berpatroli di hutan ketika mereka terpisah dari peleton 3 Herrick yang dipimpin oleh Letnan Bob Taft menghadapi lebih banyak musuh. Tepatnya 150 tentara rakyat Vietnam. Mereka telah mengikuti aliran sungai menuju zona pendaratan di mana mereka berhadapan langsung dengan peleton 3. Prajurit Amerika diperintahkan untuk maju melakukan serangan yang ternyata sangat mahal harganya. Garis depan dengan cepat dihancurkan dan mereka terpaksa mundur saat Letnan Taft kehilangan nyawanya. Komando diberikan kepada Sersan Lorenzo Nathan yang berhasil menghentikan Viet Cong untuk maju menyusuri dasar sungai menuju zona pendaratan. Peleton kedua Kompi A yang dipimpin oleh Letnan Walter Maum mengepung musuh saat mereka bertempur melawan pasukan Nathan. Badan pasukannya berhasil melumpuhkan sekitar 80 pejuang Vietnam Utara yang kemudian tercerai-berai sehingga memungkinkan pasukan Amerika untuk mengevakuasi mereka yang gugur dalam pertempuran awal. Pertempuran awal ini, meskipun sangat berdarah, tidak membuat Viet Cong gentar untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kompi A dan akhirnya Kompi D. Ketika mereka tiba, tentara rakyat Vietnam telah mulai menerobos zona pendaratan dan tembakan terus menghujani saat helikopter terakhir tiba sekitar pukul 14.30. Saat antara 175 hingga 200 Viet Cong menyerang perimeter, Kompi C meminta dukungan persenjataan berat yang menghancurkan sejumlah besar musuh. Banyak Viet Cong tewas terbakar saat mereka mencoba melarikan diri dari bunker di sekitar perimeter, berlari langsung ke garis tembakan artileri. Hanya dalam setengah jam, Viet Cong kembali bergegas dan berkumpul lagi di gunung. Sementara Kompi C bertempur melawan musuh di zona pendaratan, Kompi A dan D menghadapi masalah mereka sendiri. Serangan kedua telah dilancarkan di sepanjang dasar sungai dan Viet Cong berusaha menembus perimeter untuk memisahkan mereka dari Kompi C. Dalam jarak dekat, orang-orang Amerika mulai memberikan tembakan berat saat para tentara Vietnam Utara mulai masuk. Para tentara yang ketakutan mengoperasikan senapan mesin melawan gelombang demi gelombang musuh menghadapi jumlah korban yang terus meningkat. Pada pukul 15.20 tentara terakhir dari batalion 1 telah tiba. Kompi A, B, C, dan sekarang Kompi D telah sepenuhnya dikerahkan dengan semua persenjataan dan personel mereka. Perimeter diperkuat dan tembakan mortir difokuskan pada serangan terhadap Kompi A dan D. Saat Viet Cong mundur dari area tersebut, perhatian beralih untuk melakukan upaya penyelamatan lagi terhadap peleton 2 dari Kompi B yang terjebak di posisi pertahanan. Bukit kecil di area terbuka menghadapi tembakan musuh yang berat di antara pasukan. Yang membuat mereka terjebak di bukit kecil itu adalah senapan mesin yang dipasang di atas gundukan rayap yang tinggi, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Letnan Maum dari sebuah kompi menyingkirkan penembak senapan mesin itu dengan tembakan anti-tank bersama rentetan granat kecil. Dia secara pribadi membunuh sisa Viet Cong dengan senapannya dan telah terluka di leher serta rahangnya. Dalam prosesnya, Maum dan anak buahnya hampir berhasil menyelamatkan peleton yang hilang, tetapi mereka terputus sebelum bisa mencapai mereka. Ketika lebih banyak tentara berdatangan dari hutan, pada saat itu hari mulai gelap dan pertempuran akan menjadi hampir mustahil. Dengan keganasan yang ditunjukkan Viet Cong sepanjang hari, pasukan Amerika bertahan di posisi mereka sepanjang malam dan ditempatkan dalam siaga penuh.
Mereka menghadapi upaya pengintaian dari musuh sepanjang malam, tetapi memilih untuk menahan tembakan agar tidak mengungkapkan posisi mereka kepada tentara rakyat Vietnam yang lebih besar, yang terus berkumpul di perbukitan. Hari itu benar-benar merupakan hari pertempuran yang brutal, namun kini mulai mendekati akhir. Menjelang fajar, Moore meminta patroli pengintai dikirim ke hutan dan perbukitan di sekitar untuk mencari ancaman Viet Cong yang mungkin mendekat. Prajurit pengintai Kompi C hanya berhasil bergerak sejauh 150 yard dari perimeter mereka sebelum bertemu dengan pasukan musuh dan baku tembak pun terjadi. 200 tentara-tentara rakyat Vietnam keluar dari balik pepohonan dan berlari menuju perimeter lalu memusatkan tembakan mereka ke peleton 1 dan 2 Kompi C yang keduanya mengalami banyak korban jiwa. Serangan ini kemudian diikuti dengan serangan ke peleton 3 di bawah Letnan William Franklin dan sejumlah anggota mereka terluka parah dalam serangan tersebut. Segera menjadi jelas bahwa Viet Cong berusaha mengepung mereka dari berbagai arah, namun pasukan Amerika terus bertahan dan berhasil melumpuhkan ratusan penyerang Vietnam Utara saat mereka mencoba menembus perimeter. Pertempuran tampak sangat sengit di sepanjang garis selatan Kompi C saat mencapai titik didih. Moore mengeluarkan perintah kepada Letnan Charlie W. Hastings untuk mengirimkan sandi panah patah. Ini akan memberitahu semua dukungan yang tersedia di Vietnam Selatan bahwa satuan tempur Amerika berada dalam bahaya besar akan dikuasai oleh musuh. Saat dia meminta bantuan, garis pertahanan Kompi C ditembus dan banyak tentara Amerika gugur. Pasukan dari tentara rakyat Vietnam perlahan-lahan bergerak di antara tubuh-tubuh mereka, membunuh yang masih hidup namun terluka, dan mengambil senjata dari mayat-mayat mereka. Dukungan tembakan udara segera datang, tetapi pos Komando Moore justru terkena tembakan dari pasukan sendiri. 2 jet tempur F-100 Super Sabre menjatuhkan muatan napalm sangat dekat dengan posisi pasukan Amerika. Hastings mengirim pesan radio untuk memerintahkan perubahan jalur dan mereka melakukannya, tetapi kerusakan sudah terjadi. Beberapa tentara Amerika terluka atau tewas akibat napalm dan pemandangan mengerikan pun terjadi saat para tentara diseret ke pos bantuan, sementara mereka masih mendapat tembakan dari Viet Cong. Hebatnya pertempuran membuat Moore meminta bala bantuan yang datang dalam bentuk batalion 2 kavaleri kelima yang sebelumnya telah mendarat di zona pendaratan Victor. Tidak jauh dari zona pendaratan X-ray, namun di sana kehadiran Viet Cong jauh lebih sedikit. Saat bala bantuan tiba, Viet Cong mulai mundur dari lokasi, namun mereka tetap melancarkan pertempuran kecil dan tembakan pengganggu kepada pasukan Amerika yang ditempatkan di zona pendaratan X-ray. Sesampainya di lokasi, batalion kedua terkejut melihat betapa banyak kematian yang telah terjadi di sana. Mayat Amerika dan Vietnam berserakan di lokasi, penuh luka tembak atau masih dalam posisi bertarung sebelum tewas. Segera upaya akan dilakukan untuk menarik batalion pertama kavaleri ke-7 dari zona pendaratan X-ray. Batalion kedua kavaleri ke-7 dan batalion kedua kavaleri ke-5 secara teori akan dapat melanjutkan pertempuran dari titik terakhir mereka. Mereka ditarik mundur keesokan harinya sebelum batalion pertama Moore ditarik dari medan pertempuran. Namun, dia memprakarsai satu upaya terakhir untuk menyelamatkan peleton kedua Kompi B dari bukit kecil di area terbuka. Prajurit dari kedua batalion menuju ke lokasi Kompi B di mana mereka tidak menemukan siapapun. Viet Cong, 9 orang tewas dan 13 lainnya terluka. Mereka yang selamat dibawa kembali ke zona pendaratan X-ray untuk dievakuasi di bawah tembakan penembak jitu yang minim. Menjelang malam, prajurit dievakuasi dari bukit kecil itu. Dan setelah serangkaian pengeboman karpet yang diluncurkan ke posisi tentara rakyat Vietnam, pasukan Amerika kembali bertahan memperkuat perimeter mereka saat malam mulai tiba. Sepanjang malam tanggal 15 November, posisi X-ray kembali diserang oleh Viet Cong. Sebelum fajar, pertempuran besar pecah namun berhasil dipadamkan oleh Kompi B Batalion 2 Kavaleri ke-7 dalam hitungan menit. Serangan artileri dari Letnan Belun diyakini menjadi faktor utama dalam keberhasilan pertempuran ini.
Tanpa mereka, pasukan Amerika mungkin sudah dilumpuhkan pada malam hari dengan jarak pandang yang rendah dan unsur kejutan yang menguntungkan pihak musuh. Pertempuran berlanjut hingga dini hari, terutama terfokus pada Kompi B, namun serangan udara dan tembakan senapan terus menekan musuh. Pada pertempuran kecil kedua ini, tak ada tentara Amerika yang tewas. Batalion 1 Kavaleri 7 mundur dari posisinya sekitar pukul 10.30 pagi. Pada pagi hari tanggal 16 November. Pertempuran di lokasi ini telah berakhir, tetapi pertempuran lain di zona pendaratan Albany akan segera dimulai pada tanggal 17 November. Dua batalion yang tersisa berbaris dari zona pendaratan X-ray menuju zona pendaratan yang baru. Kavaleri kelima menuju zona pendaratan Columbus di timur laut, sedangkan kavaleri ketujuh ke zona pendaratan Albany di utara. Orang-orang Amerika bertujuan untuk membombardir lereng-lereng Cupong Masif, tempat para prajurit yang tersisa dari tentara rakyat Vietnam ditempatkan. Memindahkan prajurit ke zona baru membantu mereka menghindari tembakan dari rekan sendiri. Menjelang pagi, mereka sudah pergi namun ada yang tidak beres. Sebuah misi pengintaian di dekat zona pendaratan Albany telah menemukan jejak kaki, anak panah bambu, dan butiran beras di tanah. Kompi A Kavaleri kelima telah menemukan gubuk-gubuk rumput yang kemudian diperintahkan untuk dibakar. Jelas ada kehadiran Viet Cong yang lebih besar di sini daripada yang diyakini oleh Amerika dan tiba-tiba mereka berada dalam siaga tinggi. Akhirnya mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah tanah lapang setelah berhasil mengalahkan satu tim kecil pasukan pengintai Viet Cong. Saat mereka menginterogasi para tawanan mereka, suara-suara orang Vietnam tambahan terdengar berbicara dari dalam rerumputan tinggi di belakang mereka. Letnan Pat Payne dari Kompi A Kavaleri kelima telah memimpin peletonnya kurang dari 200 yard dari markas resimen ke-33 tentara rakyat Vietnam. Ratusan Viet Cong kini mulai mendekati posisi mereka. Mereka terjebak dalam sebuah penyergapan. Prajurit dari resimen ke-33 dan ke-66, tentara rakyat Vietnam segera muncul dari rerumputan tinggi sekitar pukul 13.15. Pertempuran yang terjadi kemudian berlangsung selama 16 jam yang menakutkan saat Viet Cong menyebar di sepanjang sisi timur posisi mereka. Sedikit demi sedikit, prajurit dari pasukan Vietnam memisahkan diri dari kelompok utama mencoba mengalahkan pasukan Amerika dalam pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Amerika berhasil menemukan perlindungan di sekelompok pohon di tengah deretan gundukan rayap yang tinggi. Di sana mereka mulai memberi dukungan mortir dan artileri pada pasukan di bawah. Sementara itu, tentara Amerika yang sudah mencapai zona pendaratan Albany mulai memberikan tembakan penekan dari penembak jitu, terutama kepada mereka yang telah keluar dari rerumputan tinggi dan berkeliaran di sekitar bagian luar zona pendaratan. Sementara itu, Viet Cong yang tetap berada di dalam rerumputan mencari tentara Amerika yang bersembunyi, menembak mereka satu persatu. Dengan semakin banyak tentara yang dibawa ke medan pertempuran, peluang peleton penyergap untuk bertahan hidup meningkat, tetapi jumlah korban jiwa sangatlah besar di semua lini. Kompi A dan C kehilangan 70 orang dalam beberapa menit pertama setelah bergabung dalam pertempuran. Harapan Amerika datang dalam bentuk bom napalm yang dijatuhkan oleh United States Air Force A-1 Sky Raiders. Namun karena ketidakpastian yang disebabkan oleh kabut perang dan pertempuran jarak dekat, bom-bom ini mungkin telah membunuh baik tentara Viet Cong maupun pasukan Amerika. Sekitar waktu bom-bom itu dijatuhkan, satu-satunya perwira tinggi yang tewas dari kedua belah pihak, Lee Xuan Phuoc dari tentara rakyat Vietnam, terbunuh. Para korban luka mulai dievakuasi dari lokasi zona pendaratan Albany pada sore hari itu ketika unsur-unsur kavaleri dari Batalion 1 datang membantu Batalion 2. Dengan dukungan udara yang memadai, hal ini memungkinkan para prajurit yang tersisa di darat untuk melakukan serangan terhadap sisa-sisa Viet Cong. Menjelang sore hari, bala bantuan telah dipanggil dari Kompi B Kapten Myron Didurek dari Batalion 2 Kavaleri ke-7. Pasukan dikerahkan langsung ke rerumputan tinggi dan mampu menyingkirkan Viet Cong yang tersisa di dalamnya, sementara helikopter memberikan tembakan intens ke darat. Ini sudah cukup untuk memukul mundur pasukan Viet Cong dan pasukan Amerika pun dapat bertahan untuk bermalam sekali lagi.
Pertempuran di Yadrang berakhir pada tanggal 18 November ketika sisa-sisa pasukan Vietcong melarikan diri ke perbukitan dan hutan di sekitarnya. Pasukan Amerika menghabiskan 2 hari penuh untuk mengumpulkan jenazah dan mengidentifikasi mayat-mayat tersebut. Mayat-mayat berserakan di seluruh medan pertempuran yang digambarkan seperti kecelakaan lalu lintas berdarah yang panjang di dalam hutan. 155 orang tewas atau hilang dalam penyergapan di zona pendaratan Albany dan para tentara Amerika kemudian berangkat menuju zona pendaratan terdekat yaitu Crux. Sekitar 237 tentara Amerika Serikat diyakini telah tewas di zona pendaratan X-ray dan dalam penyergapan di zona pendaratan Albany. Dengan tambahan 258 orang terluka dan 4 orang hilang, pasukan Vietnam Selatan yang mendukung Amerika diyakini telah kehilangan 132 orang dengan 248 orang terluka dan 18 orang hilang.